Baik, eh, baik, kami dari kelompok 6 dari organisasi Gendang Guru-Guru Aron ingin mempresentasikan hasil dari wawancara kami. Eh, di sini kami ada berempat. Yang pertama itu ada saya sendiri, Margareta Painangin. Yang kedua ada Putri Marani, yang ketiga Penghana Panggabean, dan keempat Mutiara Yohana. Sebelumnya kami minta maaf, satu lagi yaitu Mutiara tidak bisa datang karena tidak bisa dihubungi. Nah, selanjutnya kita akan langsung masuki uh, yang pertama ada latar belakang. Uh, Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kekayaan budaya dan keberagaman etnis yang tinggi. Kota Medan sebagai ibu kota provinsi sekaligus pusat urbanisasi dihuni oleh berbagai kelompok suku bangsa seperti Batak Toba, Karo, Simalungun, Mendeling, Melayu, Jawa, dan Minang, Tionghoa, dan lainnya. Dengan keberagaman ini dapat menciptakan dinamika sosial yang kompleks yang dalam banyak hal memperlihatkan bagaimana identitas budaya ini dipertahankan dan dinegosiasikan di tengah-tengah masyarakat majemuk dalam konteks ini organisasi kedaerahan menjadi wadah penting ya bagi masyarakat perantauan untuk mempertahankan identitas budaya dan menjalin solidaritas antar sesama anggota suku. Nah, salah satu organisasi yang aktif menjalankan fungsi tersebut adalah Gendang Guro-Guro Aron. Gendang Guro-Guro Aron adalah sebuah kegiatan budaya yang berada di bawah naungan komunitas Tuala Sirulo. Komunitas ini terdiri dari masyarakat Karo asal Kampung Perbesi, Kecamatan Tiga Binanga, yang merantau dan kini berdomisili di Kota Medan. Nah, organisasi ini memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak tahun 1960-an hingga 1970-an. Berdirinya komunitas ini dilatar belakangi oleh semangat kekerabatan khas masyarakat Karo yang dikenal dengan sistem rakut sitelu. Ini yang termasuk di sini Kalimbubu, Anak Beru, dan Senina yang menjadi dasar pengorganisasian sosial dan budaya mereka. Guna Guru Orang ini tidak hanya menjadi sarana pelestarian budaya seperti tari, musik, dan tutur karo, tetapi juga sebagai wadah komunikasi antar sesama warga Perbesi yang berada di perantauan. Di tengah masyarakat multikultural Kota Medan, organisasi ini menunjukkan kemampuan beradaptasi dengan keberagaman. Anggotanya berasal dari berbagai latar agama, seperti Kristen, Katolik, maupun Islam. Namun, tetap menjunjung tinggi rasa persatuan dan toleransi. Selain itu, peran organisasi dalam politik juga menjadi isu yang menarik untuk ditelaah. Pernyataan utama yang mendasari penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana organisasi Gendang Guru-Guru Aron merespon keragaman yang terdapat di Medan dan Sumatera Utara. Yang kedua, sejauh apa keterlibatan organisasi ini dalam politik elektoral dan politik pemerintahan secara umum. Yang selanjutnya akan dibahas oleh kawan kami Putri Marani. Silakan. Baik, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan dari bagian teori. Jadi dalam memahami peran organisasi Gendang Guru-Guru Aron ini sendiri dalam konteks keberagaman masyarakat Kota Medan dan Sumatera Utara serta keterlibatannya dalam ranah politik digunakan dua pendekatan teoritis utama. Yang pertama itu teori multikulturalisme, yang dimana teori multikulturalisme ini merupakan konsep yang menekankan pada pengakuan dan penerimaan terhadap keragaman budaya dalam suatu masyarakat. Dalam kajian sosiologi dan ilmu politik, multikulturalisme tidak hanya bermakna keberadaan kelompok-kelompok budaya yang berbeda, melainkan juga bagaimana perbedaan tersebut diperlakukan setara dalam ruang sosial, politik, dan budaya. Menurut Saraswati dan Manalu pada tahun 2023, multikulturalisme mencerminkan cara masyarakat menanggapi kenyataan pluralis
pluralitas dengan menciptakan kerangka kebijakan dan sosial yang mendukung kohabitasi damai berbagai kelompok etnokultural. Dalam kasus Gendang Guro-Guro Aron ini, konsep pluralisme budaya sangat relevan. Pluralisme budaya merujuk pada kondisi di mana berbagai kelompok budaya hidup berdampingan dengan tetap mempertahankan identitas mereka masing-masing tanpa adanya dominasi budaya tertentu. Gendang Guro-Guro Aron sendiri sebagai organisasi berbasis budaya Karo mencerminkan semangat tersebut. Anggotanya berasal dari berbagai latar belakang seperti Kristen, Katolik, dan Islam, namun tetap menjaga kebersamaan melalui penghargaan terhadap identitas masing-masing. Yang kedua itu teori partisipasi politik. Di dalam literatur ilmu politik, partisipasi politik mencakup segala bentuk keterlibatan warga negara dalam proses politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Arnitik pada tahun 2020, partisipasi politik dapat dibagi menjadi dua bentuk utama. Yang pertama itu partisipasi konvensional seperti pemilu, kampanye, menjadi anggota partai, dan partisipasi non-konvensional seperti demonstrasi, petisi, atau diskusi publik. Dalam wawancara ini dijelaskan bahwa Gendang Guro-Guro Aron secara institusional memilih untuk tidak terlibat aktif dalam politik elektoral maupun mendukung kandidat secara organisasi. Dengan demikian, kombinasi teori multikulturalisme ini atau disebut dengan pluralisme budaya, toleransi, dan integrasi, serta teori partisipasi politik memberikan landasan yang kuat untuk menganalisis bagaimana organisasi budaya seperti Gendang Guro-Guro Aron memainkan perannya dalam masyarakat yang majemuk, serta dalam konteks politik lokal. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan materi metode, di mana penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi lapangan melalui teknik wawancara mendalam. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara yang dilakukan oleh kelompok mahasiswa program studi ilmu politik FISIP Universitas Sumatera Utara terhadap dua narasumber yang merupakan pengurus aktif dan tokoh dalam organisasi Gendang Guro-Guro Aron. Wawancara dilakukan secara langsung pada tahun 2024 di Kota Medan, tempat di mana komunitas dan organisasi tersebut aktif berkegiatan. Pertanyaan yang diajukan bersifat semi terstruktur, artinya terdapat daftar pertanyaan utama namun terbuka untuk pengembangan sesuai arah pembicaraan. Proses wawancara difokuskan pada topik-topik yang meliputi sejarah dan latar belakang organisasi, struktur kepengurusan, visi dan misi, program kerja, cara organisasi merespon keberagaman, serta pandangan mereka terhadap keterlibatan politik. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Hana. Nah, baik, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan di bagian pembahasan. Nah, di mana pembahasan ini yang telah kami wawancarai dari narasumber itu terkait organisasi Gendang Guro-Guro Aron, yang di mana bernaung di bawah komunitas Tuala Sirulo, merupakan suatu cerminan dari upaya adat Karo dari masyarakat etnis Karo ataupun dari masyarakat multikultural. Nah, dalam respon yang pertama itu yang kami tanyakan pada narasumber itu, yang pertama yaitu yang pertanyaannya pertanyaannya respon terhadap keberagaman sosial budaya. Nah, di mana Gendang Guro-Guro Aron ini sebenarnya organisasi himpunan seperti apa dan bagaimana latar belakang pendirian dalam organisasi ini. Nah, sesuai jawaban dari narasumber kami,
Jawabannya itu ya di mana Gendang Guru-Guru Aron ini merupakan sebuah organisasi berbasis budaya yang menjadi adanya bagian dari komunitas Tuala Sirulo, yaitu komunitas masyarakat Karo asal kampung Perbesi yang tinggal di kota Medan, yang di mana organisasi ini terbentuk dari semangat menjaga hubungan antar kekerabatan masyarakat hingga ke masyarakat Karo lainnya. Nah, organisasi ini juga berakar dari banyaknya konsep Rakut Sitelu, yakni struktur sosial Karo yang terdiri dari kalimbubu ataupun pemberi perempuan, ataupun anak beru juga, di mana penerima perempuan, dan adanya juga senima, saudara sekandung, di mana konsep ini dijaga melalui adanya struktur relasional yang dihidupkan dalam suatu organisasi. Nah, yang kedua itu pertanyaannya yang kami sampaikan ke narasumber, kapan dan di mana Gendang Guru-Guru Aron ini pertama kali didirikan? Nah, berdasarkan jawaban dari narasumber kami, organisasi ini sudah ada sejak tahun 1960-an, terus berkembang hingga sejak sekarang, di mana sebagai tempat konsentrasi masyarakat perantauan asal Karo ataupun yang berada di Medan, walaupun tidak memiliki catatan administrasi resmi seperti organisasi modern pada saat ini yang kita ketahui. Nah, yang pertanyaan keempat itu, bagaimana organisasi Gendang Guru-Guru Aron ini menyesuaikan diri dengan keberagaman yang ada di kota Medan ataupun Sumut. Nah, jawaban yang kami terima dari narasumber yaitu di mana salah satu aspek paling penting dalam organisasi ini adalah kemampuannya untuk berbaur dengan berbaur dalam masyarakat Karo ataupun multikultural, di mana menunjukkan bahwa Gendang Guru-Guru Aron ini berhasil menciptakan suatu ruang inklusif di mana perbedaan agama dan latar belakang itu tidak menjadi penghalang untuk membangun kesatuan dalam masyarakat Karo ataupun suku lainnya. Nah, yang pertanyaan keempat itu, apa misi utama dari adanya Gendang Guru-Guru Aron ini sebagai suatu organisasi? Jawaban yang kami terima dari narasumber yaitu di mana visi organisasi ini juga memiliki dua fokus utama. Nah, yang pertama itu adanya persatuan komunitas diaspora dan pelestarian budaya pada Karo. Visi ini juga menunjukkan pendekatan adanya integratif dalam menghadapi realitas multikultural, di mana mereka tidak menutup diri ataupun melainkan aktif untuk dapat memperkuat identitas budaya mereka tanpa menolak keberagaman satu sama lain. Nah, yang pertanyaan terakhir itu di mana pertanyaan terakhir itu yaitu sejauh apa keterlibatan organisasi Gendang Guru-Guru Aron ini dalam politik elektoral ataupun pemilihan umum dan politik pemerintahan secara umum. Nah, narasumber kami menjawab pertanyaan kami ini yaitu dalam hal keterlibatan politik ini sebenarnya organisasi ini secara institusional memilih bersikap netral. Namun, partisipasi tetap ada dalam kapasitas personalnya setiap orang, di mana ini menunjukkan pemahaman yang matang terhadap partisipasi tetap ada pada kapasitas personal, di mana dinamika politik dan risiko ini mungkin ditimbulkan apabila organisasi ini digunakan dengan kepentingan politik tertentu. Nah, dalam konteks teori partisipasi politik ini, hal ini juga termasuk kategori partisipasi politik individu bukan hanya kolektif, di mana sikap ini juga mencerminkan kehati-hatian organisasi dalam menjagakan kohesi internal dan netralitas institusional. Nah, dari keseluruhan pembahasan terlihat bahwa Gendang Guru-Guru Aron ini adalah model organisasi kultural yang sangat adaptif, inklusif, dan berorientasi pada pelestarian budaya serta harmoni sosial. Di mana pada zaman dan realitas sosial di kota Medan yang sangat multikultural. Nah, sikap netral ini juga terhadap politik, adanya komitmen terhadap komunikasi sosial dan pelestarian budaya menjadikan organisasi Gendang Guru-Guru Aron ini tidak hanya bertahan, tetapi juga sangat relevan di era saat ini. Nah, yang slide terakhir itu saya akan menyampaikan kesimpulan. Nah, di mana kelompok kami menarik kesimpulan terkait organisasi Gendang Guru-Guru Aron ini berdasarkan hasil dari wawancara kelompok kami dan analisis kami terhadap organisasi Gendang Guru-Guru Aron. Kelompok kami menyimpulkan bahwa organisasi ini memainkan
peran yang sangat strategis dalam mempertahankan adanya identitas budaya masyarakat Karo, di mana khususnya yang berasal dari kampung Perbesi dan berdomisili di Kota Medan. Nah, melalui wadah bernama Komunitas Tuala Sirulo, organisasi ini juga tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelestarian budaya Karo, tapi juga sebagai ruang lingkup komunikasi masyarakat Karo dan solidaritas sosial di tengah masyarakat multikultural, di mana organisasi ini merespon keragaman sosial agama di Kota Medan dengan mengedepankan nilai-nilai pluralisme, di mana adanya toleransi dan integrasi. Nah, keberadaan anggota juga dari berbagai latar belakang agama tidak hanya menjadi penghalang dalam membangun hubungan yang harmonis. Ini juga menunjukkan bahwa organisasi Gendang Guru-Guru Aron ini merupakan representasi nyata dari setiap praktik multikulturalisme dalam adanya konteks lokal. Nah, demikianlah hasil presentasi kami sampaikan kepada moderator. Baik, sekian dari presentasi kami dari kelompok 6. Jika ada kurang dari penyampaian atau dari pemaparan materi, kami mohon minta maaf. Sekian dan terima kasih.